Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dan kita harus selalu semangat, kita harus selalu ceria, kita harus selalu untuk berbuat baik, untuk bisa menjadikan ilmu kita ini untuk apa? Bermanfaat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, di sebelum pertemuan selanjutnya kita sudah belajar tentang adaptasi tumbuhan, kemudian adaptasi hewan. Kita akan bahas sedikit tentang ciri khusus pada hewan, karena ada hewan-hewan tertentu yang memiliki ciri khusus yang beda dari hewan yang lainnya. Pertama, kita akan membahas tentang ikan lele. Kita lele. Lele dia memiliki ciri khusus, yaitu dia mempunyai misai. Misai ini dia berfungsi untuk mendeteksi mangsanya di dalam lumpur, sehingga ketika bergerak di dalam lumpur dia juga tahu bagaimana mangsanya. Kemudian dia memiliki juga labirin. Labirin ini berfungsi untuk dia bernafas ketika dia berada di dalam lumpur. Kita ketahui bahwa lumpur itu kan sangat sedikit sekali oksigen, tapi dengan alat bantu pernafasan labirin ini dia bisa bernafas, bisa menyaring oksigen yang ada di lumpur itu, sehingga bisa digunakan bernafas di dalam lumpur, dasar lumpur. Kemudian ini juga ada pada ikan gabus juga sama. Kemudian ada ikan gurami juga sama. Nah, jadi dia memiliki ciri, yaitu memisai sama labirin, gunanya untuk bernafas di dalam lumpur. Selanjutnya semut. Semut ini memiliki antena, itu ada bagian dari semut. Fungsinya untuk apa? Sebagai alat indera, jadi untuk bagi perasa, bau, kemudian komunikasi antara semut dengan satu dengan lainnya, maka digunakan antena tersebut. Jadi di situ ada bagiannya kaki, dada, dan antenanya di sebelah atas. Selanjutnya ada kelelawar dan lumba-lumba. Kita ketahui bahwa ciri khusus kelelawar dan lumba-lumba itu adalah ekolokasi. Ekolokasi dia prosesnya dengan mengeluarkan gelombang suara ultrasonik berfrekuensi 11 kHz sampai 212, memakai mulut, hidung, dan mengenai benda-benda objek tertentu dan akan terpantulkan kembali. Dengan ini kelelawar mengetahui lokasi, ukuran, bentuk, dan tekstur dari benda tersebut. Jadi dengan gelombang itu dia akan memantul kembali. Jadi setelah gelombangnya terpantul oleh benda yang berada di dekatnya, dia akan kembali memantul, sehingga ketika kelelawar itu kenapa kok di malam hari dia masih bisa terbang ke sana kemari, tidak membentur pohon, dahannya, dan lain sebagainya, karena dia memiliki gelombang ini, sehingga ketika dia mau terbentur dia ada gelombangnya, sehingga dia bisa belok tersendiri otomatis, secara seperti itu. Sehingga itu adalah ekolokasi. Sama pula dengan ikan hiu, lumba-lumba itu juga sama, sehingga bisa diduplikasi pun. Kapal selam juga dia cara kerjanya seperti ikan hiu. Kemudian lagi ada bunglon dan gurita. Kita ketahui bahwa bunglon itu adalah ciri khususnya adalah mimikri. Dia bisa merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat tinggalnya, yang ada bentuk tempat tinggal. Kalau dia berwarna hijau, dia berhinggap di bunglon, itu di pepohonan yang warna hijau, maka kulitnya dia akan juga berwarna hijau untuk bisa mengelabui musuhnya, atau dia teknik untuk mencari mangsanya, sehingga dia bisa mengelabui musuhnya, kemudian dia bisa makan
serangga yang diincarnya. Kalau dia berwarna coklat, ya coklat. Sama pun dengan gurita juga sama. Dia ketika menempel di terumbu karang, maka gurita itu akan bentuknya seperti karang tersebut. Sehingga ketika ada musuh yang ingin diincar, dia bisa langsung untuk menelan, memangsanya dengan cepat. Seperti itu ya. Kemudian lagi contohnya ada cumi-cumi. Ya, cumi-cumi dia mengeluarkan tinta untuk melukai musuhnya. Tadi juga kemarin di pertemuan kemarin sudah kita bahas. Kemudian ada lebah kalajengking, dia memiliki sengat yang beracun untuk melindungi diri dari musuhnya. Sehingga ketika dia menyengat musuhnya akan mati karena keracunan oleh sengatannya. Kemudian ada tokek, ada belalang. Itu dia kamuflase. Dia bentuk tubuhnya itu menyerupai lingkungannya. Kita coba ini kamuflase yang sangat sempurna sekali dari belalang itu. Kita lihat bahwa dia seperti kulit pohon. Sangat, kalau kita tidak bisa mencermati kita akan tertipu. Itu mana belalangnya ya? Kok tidak kelihatan? Sama pun dengan tokeknya seperti itu. Ya, jadi kamuflase. Jadi dia bentuknya seperti lingkungannya. Beda dengan mimikri. Kalau mimikri dia bisa menyesuaikan dengan tempat tinggalnya. Tapi kamuflase itu hanya bentuknya menyerupai lingkungannya. Jadi dia spesifik seperti ada yang di lingkungannya. Itu perbedaan antara kamuflase dan mimikri. Kemudian lagi kita lanjutkan burung hantu. Kita tahu ciri khusus dari burung hantu, dia berkeliaran di malam hari, memiliki mata dan pendengaran yang tajam untuk menangkap mangsa di malam hari. Kemudian kepala bisa berputar ke belakang, bulu-bulunya sangat lembut sehingga ketika terbang hampir saja dia tidak bisa menimbulkan suara, sehingga ketika dia ingin mengintai musuhnya dia bisa sangat baik, tidak menimbulkan gerak sehingga musuhnya tidak lari. Selanjutnya burung yang memiliki ciri khusus adalah unta. Unta ini dia memiliki punuk. Ya, punuknya itu sebagai cadangan makanan yang berupa lemak, sehingga untuk kebutuhannya dia ketika mengarungi perjalanan, karena kita ketahui di padang pasir itu kan tidak ada makanan, tidak ada air, sangat jarang, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dengan desain seperti itu, punya punuk sebagai cadangan makan. Kemudian ketika minum pun unta sangat banyak sekali. Ketika sekali minum, unta itu bisa sampai 50 sampai 100 liter. Bayangkan unta saja ya, unta itu bisa memiliki sangat banyak sekali. Minuman, sehingga kalau sampai 50 sampai 100 liter, banyak sekali, sehingga ketika perjalanan jauh maka unta itu tidak akan kehausan karena dia sudah memiliki cadangan 50 sampai 100 liter di dalam perutnya, sehingga ketika perjalanan jauh di padang pasir yang panas, yang gersang, yang tandus, dia unta tersebut sangat kuat. Kemudian batalan kakinya yang tebal dan keras itu bisa untuk berjalan di atas padang pasir yang panas dan gersang. Itu ciri khusus dari unta. Kemudian jerapah memiliki leher yang panjang untuk bisa menjangkau makanannya di daun-daun yang tinggi. Walang sangit tadi juga sudah pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, memiliki bau yang sangat. Ada kaki seribu, tenggiling, dia. Kemudian ada musang dan kumbang, tadi pura-pura mati ketika ada musuh. Kemudian cumi juga mengeluarkan tinta, anjing menjulurkan lidahnya. Baik, itu ya anak-anak untuk materi tentang ciri khusus pada hewan. Silakan kalian nanti untuk menuliskan
nama kalian di kolom komentar supaya sebagai bentuk absen bahwa kalian sudah menonton video pembelajaran ini dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.